نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ billahi min syururi anfusina mati dan memberkahi kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasruddin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan berikutnya adalah sifat i'tidalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wirid atau bacaan yang dibaca ketika i'tidal. Beliau berkata di sini, "Tsumma kana Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i qailan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat punggungnya bangkit dari ruku seraya berkata dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan, Allah pasti akan mendengarkan orang-orang yang memujinya. Di hadis ini menunjukkan disyariatkan i'tidal. Dan kata para ulama bahwasanya i'tidal berdiri setelah ruku itu termasuk rukun salat. Kemudian yang kedua, bacaan untuk bangkit dari ruku atau pindah dari ruku ke i'tidal itu bukan takbir, tapi Sami'allahu liman hamidah. Ini penjelasannya. Wa amara bidzalikal musi'a salatahu. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang rusak salatnya. Faqala lahu, beliau bersabda kepada sahabat ini, la tatimmu salatun, tidak sempurna salat li ahadin, bagi siapapun, minan nasi hatta yukabbir, sampai dia bertakbir, takbiratul ihram, hadisnya panjang. Summa yarka, lalu dia ruku, kemudian setelah ruku summa yaqul Sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Setelah ruku kemudian dia membaca Sami'allahu liman hamidah sampai benar-benar tegak berdiri. Ini penegasan tentang disyariatkannya i'tidal dalam sholat. Taib. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengangkat kepalanya, yaitu dari ruku maksudnya untuk i'tidal, beliau berdiri i'tidal sampai semua persendian kembali ke tempatnya. Ini isyarat diharuskannya tumakninah ketika i'tidal. Jadi benar-benar tumakninah, berdiri sempurna, kemudian diam sejenak, kemudian diam, pokoknya diam, harus sempurna berdirinya, ya, tidak boleh melakukan rukun berikutnya kecuali benar-benar sudah sempurna berdiri untuk i'tidal. Intinya ini penegasan keharusan atau kewajiban tumakninah di dalam i'tidal. Bahkan seperti pembahasan sebelumnya bahwa tumakninah itu termasuk rukun pada setiap rukun di dalam sholat. Pada ketika berdiri, ketika rukuk, nanti juga sujud dan duduk di antara sujud diharuskan tumakninah. Tsumma kana yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian setelah benar-benar berdiri, beliau biasanya dahulu itu membaca Rabbana lakal hamdu, atau boleh ditambah dengan wa, Rabbana walakal hamdu. Keduanya boleh. Boleh Rabbana lakal hamdu tanpa wa, boleh ditambah wa, Rabbana
walakal hamdu boleh. Ini dibaca kapan? Setelah sempurna berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairahu. Dan ini diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang yang sholat, baik dia makmum atau selainnya. Imam sholat sendirian, menunjukkan apa? Oleh karena itu para ulama mengatakan bacaan Rabbana walakal hamdu itu bagian dari wajib sholat, bukan sunnah. Umumnya bacaan-bacaan dalam sholat itu umumnya itu adalah sunnah sholat, kayak yang dibaca ketika ruku, dibaca ketika sujud, itu sunnah. Subhana rabbil azim, itu sunnah. Tapi untuk Rabbana walakal hamd wajib. Jadi sepaket dengan Rabbana Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai di situ wajib. Itu kata para ulama. Adapun bacaan setelahnya itu sunnah. Yang setelahnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ini sunnah. Makanya harus dibedakan. Oleh karena itu beda konsekuensinya nanti. Kalau kemudian kita sudah mantap yakin bahwasanya Rabbana walakal hamdu ini wajib, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal salat kita. Seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, wajib sholat itu bila ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja kemudian dia ingat di tengah sholat, dia harus sujud sahwi sebagai tak penambalnya, penutupnya, kafarahnya. Nah, beda dengan sunnah sholat. Kalau sunnah sholat tidak, sunnah sholat itu ditinggalkannya tidak membatalkan sholat, sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja saya contoh misal nanti karena saya tergesa-gesa dan sebagainya, misalkan pas sholat sunnah misalkan tergesa-gesa ada perluan, saya niat pas ruku gak baca tasbih, itu sah. Kenapa? Karena tasbih bagian dari apa? Sunnah sholat. Tapi kalau wajib gak boleh, harus dibaca. Apalagi rukun, beda lagi. Baik. Kata beliau, makanya saya ulangi perkataan beliau, Rasulullah dan beliau memerintahkan setiap orang yang sholat, baik makmum atau yang lainnya, untuk membaca kalimat tersebut, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Faqala sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Bila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini tambahan lagi. Tambahan Allahumma. Karena riwayat satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Ada satu riwayat Rabbana walakal hamd, menunjukkan boleh itu saja. Ada riwayat yang lain ada tambahan Rabbana walakal hamdu, menunjukkan ini juga boleh. Ada juga tambahan tadi Allahumma Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, boleh juga. Kata Rasulullah SAW, apabila membaca, orang yang sholat membaca Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd dan yang lainnya, yasma'ullahu lakum, Allah mendengar kalian. Allah mendengar apa yang kalian baca tadi. Kita memuji Allah, Allahumma Rabbana walakal hamd, ya Allah ya Tuhan kami, bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Ketika membaca itu, kata Rasulullah, Allah Ta'ala mendengar kalian. Allah Ta'ala mendengarkan pujian kalian ini. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan nabinya. Kalau ada kalimat Allah berfirman melalui lisan nabinya, maksudnya adalah hadis. Hadis. Karena sabda Rasulullah juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Allah Ta'ala berfirman itu ada dua.
Satu berfirman dalam kitabnya Al-Quran, satu berfirman melalui lisan Rasulnya, yaitu sunnah atau hadis. Di sini beliau mengatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, Sami'allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian kita memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Ini maknanya. Jadi di sini ketika kita bilang Sami'allahu liman hamidah, Allah pasti mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu kita langsung menjawabnya dengan memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Allah mendengarnya. Wa annal amra bidzalika fi hadis akhar biqaulihi, dan beliau menyebutkan alasan yang lain tentang hal tersebut dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikati, sesungguhnya barang siapa yang bacaannya itu sesuai dengan bacaannya para malaikat, yaitu bebarengan dengan bacaannya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini isyarat, dan ini madhabnya beliau, madhabnya Syekh Muhammad Nasiruddin. Apa itu? Bahwasannya makmum juga membaca, mati dan memberkahi kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan berikutnya adalah sifat i'tidalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wirid atau bacaan yang dibaca ketika i'tidal. Beliau berkata di sini, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i qailan." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat punggungnya bangkit dari ruku' seraya berkata dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan, Allah pasti akan mendengarkan orang-orang yang memujinya. Di hadis ini menunjukkan disyariatkan i'tidal. Dan kata para ulama bahwasanya i'tidal berdiri setelah ruku itu termasuk rukun salat. Kemudian yang kedua, bacaan untuk bangkit dari ruku atau pindah dari ruku ke i'tidal itu bukan takbir, tapi Sami'allahu liman hamidah. Ini penjelasannya. Wa amara bidzalikal musi'a salatahu, dan ini juga yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang rusak sholatnya. Faqala lahu, beliau bersabda kepada sahabat ini, la tatimmu sholatun, tidak sempurna sholat, li ahadin, bagi siapapun, minan nasi hatta yukabbir, sampai dia bertakbir, takbiratul ihram, hadisnya panjang. Summa yarka, lalu dia ruku. Kemudian setelah ruku, summa yaqul Sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Setelah ruku kemudian dia membaca Sami'allahu liman hamidah sampai benar-benar tegak berdiri. Ini penegasan tentang disyariatkannya i'tidal dalam sholat. Baik. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya, yaitu dari ruku maksudnya untuk i'tidal, beliau berdiri i'tidal sampai
semua persendian kembali ke tempatnya. Ini isyarat diharuskannya tumakninah ketika i'tidal. Jadi benar-benar tumakninah, berdiri sempurna, kemudian diam sejenak, kemudian diam, pokoknya diam, harus sempurna berdirinya, ya, tidak boleh melakukan rukun berikutnya kecuali benar-benar sudah sempurna berdiri untuk i'tidal. Intinya ini penegasan keharusan atau kewajiban tumakninah di dalam i'tidal. Bahkan seperti pembahasan sebelumnya, bahwa tumakninah itu termasuk rukun pada setiap rukun di dalam sholat. Pada ketika berdiri, ketika rukuk, nanti juga sujud dan duduk di antara sujud diharuskan tumakninah. Tsumma kana yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian setelah benar-benar berdiri, beliau biasanya dahulu itu membaca Rabbana lakal hamdu, atau boleh ditambah dengan wa, Rabbana walakal hamdu. Keduanya boleh. Boleh Rabbana lakal hamdu tanpa wa, boleh ditambah wa, Rabbana walakal hamdu, boleh. Ini dibaca kapan? Setelah sempurna berdiri. Samiallahu liman hamidah, berdiri tegak, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairahu. Dan ini diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang yang sholat, baik dia makmum atau selainnya, imam, sholat sendirian. Menunjukkan apa? Oleh karena itu para ulama mengatakan bacaan Rabbana walakal hamdu itu bagian dari wajib sholat, bukan sunnah. Umumnya bacaan-bacaan dalam sholat itu umumnya itu adalah sunnah sholat, kayak yang dibaca ketika ruku, dibaca ketika sujud, itu sunnah, subhana rabbil azim, itu sunnah. Tapi untuk Rabbana walakal hamd wajib. Jadi sepaket dengan Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai di situ wajib. Itu kata para ulama. Adapun bacaan setelahnya itu sunnah. Yang setelahnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul. Ini sunnah. Makanya harus dibedakan. Oleh karena itu beda konsekuensinya nanti. Kalau kemudian kita sudah mantap, yakin bahwasanya Rabbana walakal hamdu ini wajib, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salat kita. Seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, wajib sholat itu bila ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, kemudian dia ingat di tengah sholat, dia harus sujud sahwi sebagai tak penambahnya, penutupnya, kafarahnya. Nah, beda dengan sunnah sholat. Kalau sunnah sholat tidak. Sunnah sholat itu ditinggalkannya tidak membatalkan sholat, sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Sengaja saya contoh misal, nanti saya karena saya tergesa-gesa dan sebagainya, misalkan pas sholat sunnah misalkan tergesa-gesa ada perluan, saya niat pas ruku gak baca tasbih, itu sah. Kenapa? Karena tasbih bagian dari apa? Sunnah sholat. Tapi kalau wajib gak boleh, harus dibaca. Apalagi rukun, beda lagi. Baik. Kata beliau, makanya saya ulangi perkataan beliau, Rasulullah dan beliau memerintahkan setiap orang yang sholat, baik makmum atau yang lainnya, untuk membaca kalimat tersebut, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Faqala sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Bila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini tambahan lagi.
tambahan Allahumma. Karena riwayat yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan ada satu riwayat Rabbana walakal hamd menunjukkan boleh itu saja. Ada riwayat yang lain ada tambahan wa Rabbana walakal hamdu menunjukkan ini juga boleh. Ada juga tambahan tadi Allahumma Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Boleh juga. Kata Rasulullah SAW, apabila membaca orang yang sholat membaca Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd dan yang lainnya, yasma'ullahu lakum. Allah mendengar kalian. Allah mendengar apa yang kalian baca tadi. Kita memuji Allah. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Ketika membaca itu, kata Rasulullah, Allah Ta'ala mendengar kalian. Allah Ta'ala mendengarkan pujian kalian ini. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan nabinya. Kalau ada kalimat Allah berfirman melalui lisan nabinya, maksudnya adalah hadis. Hadis. Karena sabda Rasulullah juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Allah Ta'ala berfirman itu ada dua. Satu berfirman dalam kitabnya Al-Quran, satu berfirman melalui lisan Rasulnya, yaitu sunnah atau hadis. Di sini beliau mengatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman melalui lisan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, Sami'allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian kita memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Ini maknanya. Jadi di sini ketika kita bilang Sami'allahu liman hamidah, Allah pasti mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu kita langsung menjawabnya dengan memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Allah mendengarnya. Wa annal amra bidzalika fi hadis akhar biqaulihi, dan beliau menyebutkan alasan yang lain tentang hal tersebut dalam hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikati. Sesungguhnya barang siapa yang bacaannya itu sesuai dengan bacaannya para malaikat, yaitu bebarengan dengan bacaannya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini isyarat, dan ini madhabnya beliau, madhabnya Syekh Muhammad Nasiruddin. Apa itu? Bahwasannya makmum juga membaca maqadahu, sehingga setiap tulang itu kembali pada tempatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa idza rafa'ta fa aqim sulbaka. Bila kamu berdiri untuk i'tidal, maka tegakkanlah tulang punggungmu, yaitu sempurnakanlah berdirinya. Warfa' ra'saka hatta tarji'al 'idhama ila mafasilihi. Angkatlah kepalamu hingga tulang-tulang itu kembali ke persendiannya. Wa dzakara lahu, dan disebutkan juga annahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalika. Dan beliau sampaikan kepada orang ini, bahwasanya tidak sempurna sholat siapapun itu apabila tidak melakukan hal tersebut, yaitu tumaninah, khususnya di dalam masalah i'tidal. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila sholati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'i wa sujudiha. Allah Ta'ala tidak melihat kepada sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya, tidak menegakkan tulang punggungnya antara ketika berdiri antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud ini sekali lagi menegaskan wajibnya berdiri atau tumaninah ketika berdiri setelah ruku. Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini beliau memberikan kita pelajaran bahwa dalam ruku itu harus tumaninah, tumaninah, dan dianjurkan juga memanjangkannya apabila kita memang dalam keadaan sholat yang panjang.
dalam keadaan sholat yang panjang, baik itu seperti sholat tarawih misalnya, atau seperti sholat ini yang sering saya dapati kadang-kadang keliru imamnya di sini, imamnya bacanya bagus, kadang-kadang masih belum paham masalah seperti ini. Sholat gerhana, karena sholat gerhana kan panjang gitu kan, namun saya pas ruku pendek, cuma baca subhanarabbil a'la cuma berdiri. Iktidal pun pendek, seharusnya juga seimbang, meskipun nggak sepanjang ketika dia berdiri kita membaca, paling tidak sependek biasanya ketika sholat fardu, harus lebih panjang lagi biar seimbang, lebih sempurna. Wallahu ta'ala. Berikutnya selesai kita dari pembahasan iktidal. Berikutnya pembahasan tentang sujud. Sumakan sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa yahwi sajidan. Setelah selesai ruku, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, membaca Allahu Akbar. Wa yahwi sajidan, kemudian turun untuk melakukan sujud. Ini syarat bahwasanya untuk sujud itu membaca takbir Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu. Dan beliau memerintahkan ini juga kepada sahabat yang merusak salatnya tadi. Beliau bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yaqula sami'allahu liman hamidah. Tidak sempurna salat siapapun itu. Terus di antaranya beliau mengatakan sampai dia membaca sami'allahu liman hamidah. Hatta yastawiya qa'iman, sampai sempurna iktidalnya. Tsumma yaqul, lalu dia membaca Allahu Akbar. Tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, lalu dia sujud hingga tumakninah seluruh tulang-tulang dan persendiannya. Ini menunjukkan apa? Pertama, sujud itu wajib. Bahkan para ulama memasukkan sujud bagian dari rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kedua, untuk pindah dari iktidal ke sujud itu dengan takbir Allahu Akbar. Faedah yang ketiga, bahwasanya takbir intiqal membaca Allahu Akbar ketika pindah ya dari iktidal ke sujud itu bagian dari wajib. Ini pendapat yang saya ikuti dari pendapat ulama, bahwasanya takbir intiqal membaca Allahu Akbar ya untuk pindah ke rukun yang lain itu termasuk wajib sholat, harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Wa kana idza arada an yasjuda kabbar. Ini penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau sujud, beliau membaca takbir Allahu Akbar. Wa yujafi yadayhi an yadayhi, beliau menjauhkan kedua tangannya dari pinggangnya. Summa yasjud, kemudian beliau sujud. Jadi antara sifatnya yaitu menjauhkan kedua tangannya dari pinggangnya. Gimana? Ya, menjauhkannya, begini. Merenggangkan ya, merenggangkan bahasanya. Merenggangkan kan umum al-asal lah. Ketika sujud enggak angkat tangan kecuali sekali aja, tapi langsung turun. Nah, di antara sifat turun untuk sujud itu adalah tangan direnggangkan, tangan dijauhkan dari pinggang. Al-khurur ila sujud ala yadaini. Kemudian pembahasan berikutnya, ketika turun untuk sujud, maka turunnya itu dengan bertumpu kepada tangan, bukan kepada lutut. Bertumpunya dengan dua tangan, bukan dengan lutut. Makanya beliau mengatakan al-khururu ila sujud alal yadain. Turun untuk sujud itu menggunakan dua tangan. Beliau mengatakan di sini, kana yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebelum kedua lututnya. Tangan dulu kemudian lutut. Paham siapa ya? Bukan lutut dulu kemudian tangan. Wa kana ya'muru bidzalika, dan beliau memerintahkan itu. Beliau bersabda, idza sajada ahadukum, apabila di antara kalian hendak sujud,
Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Maka janganlah kalian duduk seperti duduknya seekor onta. Janganlah kalian duduk seperti duduknya seekor onta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Maka letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di hadis ini Rasulullah melarang kita kalau hendak ruku itu turun sebagaimana onta mau turun untuk duduk. Kemudian yang kedua, beliau memberikan arahan, memberikan contoh dan perintah, yaitu dengan perintah yang benar atau cara yang benar, yaitu letakkan dulu kedua tangan, baru kemudian lututnya. Nah, insya Allah ini penegasan. Dan kalau dan onta itu kalau turun untuk sujud, bukan turun untuk sujud, onta kalau mau duduk itu, kalau kita nggak pernah lihat, itu sama halnya dengan sapi ketika mau duduk. Sapi mau duduk, bagaimana? Ya modalnya pokoknya ya lutut gini, turun begini, gitu kan? Turunnya tuh begini. Nah, bukan masalah tangan dan lututnya, karena sapi nggak punya lutut, nggak punya tangan. Cuman modelnya itu, grebuknya itu kan, grebek gitu kan, nggak bisa mengungkapkan gitu. Saya contohkan, ini kalau orang turun pakai lutut, ya kan? Maka agar tidak sama demikian diperintahkan tangan dulu, sudah beda jadinya. Allah Ta'ala. Tapi ini khilaf. Sekali lagi ini masalah, saya tegaskan di masalah khilafiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga masalah hay'ah. Masalah hay'ah. Apa hay'ah? Sering saya ulang-ulang. Apa hay'ah itu? Tak tanya mahasiswa sendiri aja. Qori apa qori? Hay'ah itu. Iya, itu secara bahasa. Dalam istilah fikih, dalam istilah sholat. Ya? Hay'ah itu sunnah fi'liyah. Itu istilah Malikiyah. Dalam mazhab Maliki, sunnah fi'liyah ada istilah sendiri, namanya hay'ah. Maka dia termasuk sunnah. Artinya seandainya dia pakai model apa saja tidak sampai merusak sholat, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi yang pertama kita harus tahu, ini masalah khilafiyah dan masalahnya adalah masalah hay'ah, sunnah fi'liyah, bukan rukun, bukan wajib. Sehingga mau model kayak apa saja itu tidak membatalkan sholat. Apa konsekuensinya? Kita tidak perlu mengingkari orang ketika berbeda pendapat dalam masalah ini, mengingkarinya. Dalam masalah ilmiah boleh berdebat, boleh dalam masalah ilmiah diskusi boleh, tapi mengingkari orang lain itu tidak boleh dalam masalah ini. Ente salah, enggak. Beda kalau saling berdiskusi atau kita ke anak kita atau seorang guru kepada murid itu beda lagi karena mengajari. Tapi kalau masih sama, apalagi nggak pernah kenal, nggak ada hak untuk mengingkari. Wa kana ahyanan wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yadaini, sesungguhnya dua tangan ini, tasjudani kama yasudul wajhu, keduanya sujud sebagaimana wajah itu sujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, apabila di antara kalian meletakkan wajahnya, falyadha yadayhi, maka letakkanlah pula kedua tangannya. Wa idza rafa'a, dan apabila bangkit, falyarfa'huma, maka angkatlah keduanya. Kemudian beliau mengatakan, kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertumpu dengan kedua telapak tangannya dalam posisi kedua telapak tangan itu terbuka. Wa yadummu asabi'ahuma, dan merapatkan jari-jarinya dirapatkan. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Ini masih
posisi ketika hendak turun kepada sujud. Pertama, kita dapat ilmu tadi mendahulukan kedua tangan. Kedua, bahwasanya tangan ini bukan menggenggam. Bukan menggenggam. Tidak ada yang mengatakan menggenggam itu. Ya, kalau bangkit dari sujud untuk berdiri, khilaf ala ulama. Ada yang bilang dibuka, ada yang bilang menggenggam. Tapi untuk turun, untuk sujud, tidak ada yang mengatakan menggenggam, nggak ada. Karena dalil ini sangat tegas, jelas, menjelaskan bahwasanya Rasul SAW itu posisi tangannya adalah pertama dia bertumpu dengan kedua telapak tangannya dalam keadaan terbuka, jari jemari rapat, nggak menggenggam, rapat. Nah, dan dihadapkan ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhu mahadwa mankibaihi. Kedua tangan ini posisinya adalah sejajar dengan pundak. Nah, ketika sujud posisinya enggak terlalu ke atas sehingga melampaui kepala. Wah, ini enak nih kalau ngantuk ini. 16 nih. Tidak pula terlalu turun. Ini banyak kita dapati ya di orang-orang awam, itu posisi tangannya sampai sejajar dengan lututnya. Ini juga keliru. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Tapi posisinya mana? Sejajar dengan pundaknya, Kadang-kadang kalau yang bisa diregangkan, tapi tidak terlalu tinggi, sejajar dengan pundak. Wa ahyana hadwa udunaihi. Kadang-kadang beliau mengangkatnya agak tinggi sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya, jadi kan mesti segini sejajar itu. Sejajar itu daunnya. Karena disunahkan nanti disebutkan bahwasanya kalau bisa tempatnya cukup tangan ini dijauhkan dari pinggang. Tangan ini dijauhkan dari pinggang. Seperti kita sholat sendirian. Kalau berjamaah nggak mungkin. Nah, sholat sendirian demikian dijauhkan. Nah, yang penting intinya ini sejajar dengan pundak atau agak tinggi sedikit, agak ke depan sedikit karena kita sedang sujud, agak ke depan sedikit, sejajar dengan telinga. Kurang lebih karena nggak mungkin kita mengukurnya. Baik. Wa kana yaj'aluhu mahadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udaihi. Wa kana yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ardi. Beliau SAW itu juga menempelkan hidungnya sebagaimana menempelkan keningnya. Jadi hidung juga harus nempel ke lantai. Baik. Selalu diingatkan kepada Rasulullah SAW agar kita menempelkan hidung. Sampai di dalam hadis beliau mengatakan la sholata liman lam yumakkin anfahu kama yumakkin jabhatahu. Beliau mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya sebagaimana dia menempelkan keningnya, ya, keningnya. Dan ini di antara bagian sujud. Sujud itu adalah sujud dengan 7 tulang. Sudah kita sebut dengan 7 tulang. 7 tulang atau berapa? Ya, 7. Coba tes Bang Sofyan. Apa itu Bang Sofyan? 2, 4, 6. Satu lagi. Kok alis? Gimana? Ya, kening. Kening dan hidung jadi satu, betul. Tulang yang ketujuh itu kening, jidat. Dan sekaligus hidung. Jadi hidung ini dihitung tulangnya satu tulang dengan kening, dihitung satu tulang. Jadi semuanya 7, masya Allah. Walaupun nggak nyatet tapi hafal, biar tiap hari sholat. Ya, kalau dipraktekkan begitu. Jadi ilmu itu di antara murojaah yang paling mudah itu dipraktekkan. Jadi setiap melakukan ingat ilmu. Oh, saya ini ilmunya begini. Jadi ingat. Jadi nggak perlu dihafal. Sudah nggak ditulis, nggak diamalkan. Ngel. Wa qala lil musii sholatahu idza sajadta famakin li sujudika. Sebagaimana beliau juga memerintahkan sahabat yang rusak sholatnya, apabila kamu sujud maka mantapkanlah sujudmu. Dalam riwayat yang lain, idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'i. Apabila kamu sujud, maka hendaknya kamu itu memantapkan, yaitu menempelkan wajahmu, kedua tanganmu,
sampai semua tulang itu sempurna, yaitu tumakninah kembali kepada istighfar. Ini tambahan, yaitu penegasan wajibnya tumakninah di dalam sujud. Wa kana yaqul la sholata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabina. Ini riwayat yang lain. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan keningnya. Wa kana yumakkin aidan rukbatayhi wa atrafa qadamaihi. Sudah dijawab sama Bang Sufyan nih. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menempelkan yaitu dua lututnya dan dua ujung kakinya. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi au bi atrafi asabihi mal qiblah. Beliau menghadapkan yaitu punggung kedua kakinya dengan jari jemarinya ke arah kiblat. Ya seperti jari jemari dibeginikan kan. Nah, sehingga punggungnya dan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan dilepas begini jarinya. Mohon maaf, praktek coba. Bisa praktek. Posisi kaki. Lah itu dia. Jadi kaki seperti itu. Kaki jadi jari jemari hadap kiblat, kemudian punggungnya juga menghadap kiblat. Kalau jarinya dibiasakan coba. Jarinya enggak usah tekan. Enggak usah tekuk. Nah, ini keliru. Ini maksudnya, ini lawannya. Kalau begitu kan jari jemari enggak menghadap kiblat, justru menghadap berlawanan dengan kiblat. Jadi sunnahnya seperti tadi. Ditekuk maksudnya, jari-jarinya ditekuk biar menghadap ke arah kiblat. Dan ini dalilnya. Sudah azan. Sebentar sedikit lagi. Wa yarussu aqibaihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menempelkan dua tumitnya. Tumit kanan dan tumit kiri ketika ruku itu nempel rapat berarti kakinya. Wa yansibu rijlaihi, menegakkan kedua kakinya. Wa amara bi, dan beliau memerintahkan itu. Wa kana yaftahu asabi'ahu, jari jemarinya dibuka. Jari jemarinya enggak rapat. Tapi juga enggak terlalu dibuka, tapi juga apa namanya? Sedang aja. Nah, tadi ada tambahan apa namanya ketika sujud tumit rapat. Boleh sekali lagi. Tumit rapat. Tumitnya lainnya ditumit. Nah, asal gitu kan. Baik, sampai di sini. Sebelum ini ada pertanyaan? Baik, Bang. Silakan, Bang. Kadang-kadang pada saat sujud ada yang menempelkan lantai. Oke, itu keliru itu. Itu belum dibahas sebenarnya. Itu termasuk dilarang. Rasulullah melarang ketika sujud itu membentangkan lengan itu seperti yang dilakukan oleh seekor anjing, yaitu ke lantai begini. Itu terlarang, harus diangkat. Ini pembahasan berikutnya dikit lagi sebenarnya, cuma waktunya terbatas sedikit. Belum sempurna, masih baru, belum separuh juga tentang sifat sujud. Jadi tidak boleh intinya. Mau secara terperinci pada pertemuan berikutnya insyaallah. Yang lain silakan. Iya, betul. Sama. Sweet ah. Mau tanya masalah sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah. Ya. Kalau kita lagi safar di luar kota. Safar ya. Yang sudah termasuk jangkauan dari para ulama itu. Pokoknya safar ya. Safar. Itu kita ini menjamak sholat. Apa hanya mengkosor saja di saat waktu? Sholat sunnah apa sholat kosor? Tidak, sholat Wajib. Berarti bukan sholat sunnah ya? Ya, bukan sholat sunnah. Dan yang kedua, apakah sholat sunnah di saat safar itu yang berlaku hanya sholat Qobliyah subuh, witir dan tahiyatul masjid, yang lainnya dihapus? Betul. Pertama tentang sholat sunnah, benar, bukan dihapus sebenarnya. Bukan dihapus. Pertama gini tentang kosor dulu. Orang yang musafir atau gini, safar itu sebab bolehnya kosor sekaligus jamak. Safar bolehnya kosor sebab bolehnya kosor sekaligus jamak. Sehingga barang siapa yang sedang safar boleh bagi dia jamak dan kosor. Hanya saja perbedaannya. Untuk jamak itu boleh dimulai
meskipun dia masih di negerinya, di kampungnya, meskipun baru niat, belum berangkat. Ya. Belum berangkat. Seperti seorang mau safar jam 1 misalkan, habis zuhur jam 1. Maka ketika sholat zuhur dia boleh langsung jamak dengan asar. Ini untuk jamak. Hanya jamak saja, nggak boleh kosor. Hanya jamak saja. Beda dengan kosor. Adapun kosor itu disyaratkan menurut pendapat yang rajih itu setelah dia meninggalkan kotanya, kota tempat dia tinggal. Jadi artinya selama dia masih di Surabaya, kalau kita di Surabaya, maka bolehnya cuma jamak, belum boleh kosor. Tapi kalau kita sholatnya sudah keluar Surabaya sampai Lamongan misalkan, maka boleh dua-duanya, jamak sekaligus kosor. Jamak sekaligus kosor. Oke. Kita di tempat nggak kemana-mana, Ustaz. Saya tanya sama ulama lain katanya harus sholatnya itu tetap 2 rakaat sama 2 rakaat. Berarti udah sampai berarti kan? Iya udah sampai. Udah sampai, iya sama aja, sama saja. Itu berlaku sampai kita kembali ke negeri kampung kita. Karena selama dia di tempat tersebut karena suatu kepentingan, suatu hajat, bukan untuk tinggal. Beda kalau tinggal, misalkan punya pos, punya pos di situ ya. Sudah buka cabang, itu beda lagi. Maka selama itu juga dia masih dikatakan musafir, maka bagi dia berlaku hukum safar. Boleh jamak, boleh kosor sampai kembali. Terus untuk sholat sunnah bagi musafir, maka afdolnya bagi musafir itu as-sunnah punya bagi musafir itu takut sunnah. Sunnahnya bagi musafir meninggalkan sunnah, yaitu maksudnya sholat sunnah yang sholat sunnah rawatib. Kecuali tadi seperti yang aku bilang, benar yang aku bilang, yaitu qobliyah subuh, kemudian sholat witir. Kalau tahiyatul masjid itu kan memang sholat lisabab karena sebab. Kan sebabnya. Duha tidak pernah saya tahu kalau duha. Kalau duha saya tidak pernah tahu. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW 2. Meskipun dalam mukim dan dalam safar, yaitu witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tahiyat tuh maklum, karena tahiyat itu nggak ada terkaitan sama waktu. Tapi keterkaitannya dengan tempat, dengan sebab. Kapan kita masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian ini sudah siap-siap sholat bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah